Selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Prati Maria Polba dengan NIM 12S23042. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan bulanan untuk magang industri yang sudah saya jalankan kurang lebih 3 bulan ini. Nah, saya magang di PT Dimensi Kresna Nusantara yang bergerak pada eh, perusahaan mengenai perbankan dan juga finance. Dan untuk overview dari project yang akan saya assign ataupun yang sudah di-assign itu adalah pengembangan Collection Management System atau CMS DOTS. Nah, ini sangat berkaitan dengan halnya penunggakan ataupun kredit pada nasabah. Kemudian untuk tujuan sistemnya ada digitalisasi proses penagihan kredit yang akan dilakukan oleh debt collector-nya. Kemudian untuk monitoring kolektibilitas secara real time pada pihak debt collector serta integrasi dengan core banking system ataupun CBS nantinya. Nah, role yang saya assign adalah sebagai seorang software engineer, lebih spesifiknya pada bagian front end. Untuk teknologi yang akan digunakan pada pengembangan kali ini, yaitu menggunakan Next.js untuk web CMS, kemudian React Native untuk mobile collection-nya, serta gRPC untuk integrasi backend. Untuk project background, yang pertama adalah proses collection itu masih terbilang manual dan tidak terintegrasi, di mana proses collection ini merupakan penagihan dari pihak bank ke nasabah. Jadi dalam collection ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah desk collection dan juga field collection. Desk collection ini contoh aktivitasnya seperti melakukan telepon, kemudian mengirimkan chat ataupun SMS. Kemudian kalau untuk field collection itu biasanya melakukan kunjungan untuk membuat promise to pay ataupun membayar. Kemudian di sini eh, yang kedua ada project backgroundnya, yaitu adalah tidak adanya dashboard monitoring terpusat, di mana eh, bisa terbilang masih kurang visibilitasnya secara real time terhadap tunggakan. Jadi contohnya ternyata dalam satu hari itu ada bisa sampai 10 ataupun 100 orang yang menunggak yang harus dibayarkan. Jadi untuk memonitoring itu diperlukan sistem ini untuk melihat apakah dia perlu hanya dilakukan desk collection atau perlu dilakukan secara field collection. Nah, field collection ini biasanya di erat kaitannya dengan jika dia udah di level 3 nasabahnya ini belum udah sering tidak membayar gitu. Kemudian di yang ketiga itu yang terakhir adalah tidak terintegrasinya dengan CBS ataupun mobile. Jadi sebelumnya pada perusahaan DKN ini belum ada sistem CMS. Kemudian untuk project scope sebagai seorang front end developer saya mengerjakan yang pertama adalah website CMS yang menggunakan framework Next.js. Kemudian untuk fitur yang akan dikembangkan yaitu adalah seperti centralized collection dashboard, early warning system ataupun EWS, PTP management ataupun promise to pay management. Ini merupakan janji bayar yang biasanya ini istilahnya digunakan dalam perbankan. Kemudian ada monitoring and reporting. Nah, kemudian untuk di mobile app-nya menggunakan framework React Native, di mana yang sedang saya kerjakan ataupun on progress itu adalah UI mockup dari CMS tersebut. Kemudian fitur-fiturnya akan ada field collection, aktivitas kunjungan, monitoring progress collector. Nah, dan untuk project objektifnya itu ada CMS yang berbasis web dan mobile dengan dashboard, EWS, PTP, monitoring, and reporting. Dan anggota dari proyek ini yaitu ada Fernando Silotonga sebagai seorang back end, itu teman saya, kemudian saya sendiri desain sebagai seorang front end, dan Meisha Angelica sebagai seorang supervisor. Learning outcome ataupun yang sudah saya pelajari kurang lebih selama 3 minggu ini yaitu adalah memahami arsitektur microservices yang dibangun yang sebelumnya adalah monolith, di mana dalam satu aplikasi itu eh, me- eh, dapat banyak dilakukan tasknya gitu. Jadi kalau misalnya di dalam microservices ini dia dibagi-bagi, jadi itu seperti modular gitu, dipecah-pecah. Kemudian ada memahami integrasi gRPC, front end dan back endnya secara basic, dan memahami mampu membangun struktur project Next.js dan mendesain UI modular dan reusable yang sedang saya kerjakan, kemudian memahami workflow collection perbankan. Nah, deliverables pada bulan pertama ini yang saya dapatkan adalah struktur project
front end CMS yang saya kerjakan pada kelas online yang sudah saya ambil, kemudian ada UI mockupnya yang sedang saya kerjakan itulah dashboard monitoring dan PTP manajemennya dan lain-lain. Kemudian ada dokumentasi arsitektur front end ini sudah memang ada dari perusahaannya langsung DKN, kemudian ada PIP Project Implementation Plan dan Term of Reference yang sudah tersusun. Nah, jadi saya akan memperlihatkan em, proyeknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada beberapa task yang sebelumnya udah di-assign, yaitu adalah seperti login dan identity dari seorang debt collector-nya, kemudian ada main screen-nya, contohnya ada task inbox di sini. Nah, jadi apa aja sih yang bisa yang dilakukannya dalam satu hari ini? Jadi yang perlu dilakukannya itu ada nama-nama nasabahnya, kemudian ada due date-nya, di sini ada statusnya juga, apakah dia harus di PTP follow up, artinya dia janji bayarnya itu di follow up lagi. Nah, kemudian di sini ada telecall collection, artinya di telepon, kemudian ada field visit, artinya di kunjungan. Nah, seperti itu. Kemudian ada di sini case detailnya. Case detailnya itu ada identitas dari nasabah tersebut, bagaimana informasi pinjamannya, berapa bunganya, kemudian ada status PTP-nya, reward aktivitasnya, apakah reward aktivitasnya ini maksudnya contoh yang pertama kali dilakukan ke dia itu dihubungi ternyata sibuk, ternyata setelah dihubungi pada tanggal selanjutnya juga tetap sibuk gitu ya, kemudian akan dilakukan kunjungan. Nah, kemudian di sini activity execution. Nah, ada aktivitas call, field visit, ada promise to pay. Nah, jadi di aktivitas call-nya ini ada keterangan di mana berapa durasi dia menelpon, kemudian apa hasilnya ataupun keterangan yang didapatkan selama teleponan ini gitu. Apakah janji bayar atau bagaimana. Nah, kemudian di sini ada juga field visit. Nah, ini lebih ke tracking ya. Jadi dia hasil kunjungannya gimana, kemudian nanti ada juga bagian foto ya. Di sini ada fotonya, kemudian ada catatannya, kemudian ada iktisar ataupun iktisar itu kayak sebuah tujuannya gitu. Nah, di sini juga ada promise to pay. Jadi si defaulter itu akan meng-assign gitu. Contoh satu nasabahnya, contoh namanya Siti Nur Rahayu. Kemudian di sini ada total outstandingnya berapa, tunggangan pokoknya berapa, dan bunga yang harus dibayarkan berapa. Nah, di sini dia eh, harus promise to pay ini kan janji bayar tuh. Jadi ada metode pembayarannya seperti apa yang akan dilakukan oleh si Siti Rahayu ini. Contohnya seperti transfer bank, kemudian ada catatan yang diberikan, dan previous PTP yang sebelumnya itu ditampilkan juga di sini gitu. Jadi dia nggak asal menagih. Dan kemudian ada sistem notification dari debt collector sendiri. Contoh notifikasinya itu nasabah-nasabah ini siapa aja sih yang akan eh, di apa namanya dihubungi atau didatangi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk selama kurang lebih 3 minggu ini, challenges-nya itu yang pertama adalah teknologi dari Go dan gRPC yang baru dipelajari. Nah, sebelumnya Go dan gRPC ini sudah ditawarkan pada mata kuliah PPW pada semester 5, tapi kami lebih memilih membangun web itu menggunakan Laravel dan PHP. Kemudian yang kedua, kompleksitas arsitektur perbankan yang sebelumnya tidak pernah dipelajari selama masa kuliah dan penyesuaian UI dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian ada solusi yang saya lakukan yaitu adalah mengikuti kelas online tambahan dan kemudian diskusi rutin dengan back-end developer serta supervisor di kantor dan membaca dokumentasi resmi serta eksperimen integrasi sederhana. Kemudian ada next plan ataupun hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya itu adalah implementasi dashboard CMS, integrasi gRPC dengan backend, dan implementasi komponen seperti data tabel, filter and search, chart visualization, testing, dan validasi UI. Selanjutnya, nah, kesimpulannya itu pada bulan pertama itu saya fokuskan pada adaptasi teknologi yang digunakan pada perbankan. Nah, yaitu seperti Next.js, React Native, kemudian ada Golang, dan gRPC.
Kemudian ada pemahaman arsitektur sistem yang akan digunakan pada perbankan tersebut dan pada collection management sistemnya. Secara spesifik itu adalah perancangan struktur front end serta desain UI awal CMS, dan pada magang ini meningkatkan saya dalam hal kompetensi teknik secara spesifik itu adalah dalam front end dan pemahaman sistem perbankan digital serta kemampuan saya dalam integrasi microservices. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.